we. Maung. Oh, ada yang Juriga, Pak. Hah? Mas lain Maung. Idris. Waduh, sebelah deui naon? Tato sih. Masalah tato. Orang ditato itu preman. Banyak gaya sih. Banyak gaya. Banyak gaya. Harga orang ditato berapa duit sih? Kisarannya. Oke. Kisarannya itu kan. Nah, kalau akan dilihat dari tatonya si Peggy sendiri gimana? Nah, itu kan tatonya ada gradasinya ya. Itu mahal tuh. Mahal. Itu mahal. Oke, satu ini ya, satu kotak ini nih. Mm-hmm. Ini 800.000 nih. Satu kotak itu. Satu kotak sini ini. bintang itu. Iya, bintang ini doang nih. Belum masukin catur bawah bukan itu. Yang bawah bukan. Oke. Beda lagi. Ibaratnya kalau di satu ini habis lah 1.500.000 lah. Ada isu Peggy Setiawan, anak bapak teh adalah anak dari gitu kan, pejabat dari Cirebon, di mana bapak pernah jadi sopir di Cirebon, gitu. Kemudian dititipin anak, gitu loh pak. Padahal mah tuh pernah jadi supir. Nyupir kita tiasa. Nah, nyupir gitu tiasa. Ada we pak, siga aya kayak disenjelin naik motor tuh tiasa, dera yang mesti naik motor. Jadi we jadi mau jadi di prank. Apa artinya, Kang? Nah, gitu. Nah, gitu apa? Jadi si bapak ini diduga pernah jadi supirnya Bupati Cirebon. Bupati Cirebon. Oke. Terus dijawab sama Bapak Cecep tuh itu mah enggak benar. Bawa mobil aja nggak bisa katanya. Terus dipatahin lagi sama Pak Dedi tuh jangan sampai kayak ada orang ngaku nggak bisa bawa motor, tahu-tahu tahu-tahu dia bikin postingan bawa motor gitu. Ntar gue kena prank lagi gitu. Ya itu si Rama. Oh, si Rama itu ya, si Rama ya. Rama itu yang nggak tinggal sama motor 2 jam sama motor mustahil. Iya. Tolong ajarin kita dong suhu. Berarti dia udah. Iya, gua ya ajarin orang yang nggak bisa bawa motor jadi gimana? Maksudnya bikin konten tips and trick gitu kan. Gimana caranya bisa mengendalikan motor besar lah ya dalam waktu 2 jam. Bagi orang yang hampir nggak pernah naik motor, coba. Anggap aja itu prank aja, ada prank. Berarti kan si Pak Dedi itu merasa terprank juga dong, kena prank juga. Anjir gua kena prank nih. Iyalah. Ngakunya pakai endorsan. Endorsannya apa coba? Coba live fittingnya dia di TikTok. Dia kan ngupload 3 kali tuh. 3 kali konten yang sama tuh. Isinya apa coba lihat? Bener kata Akang, 80% itu isinya motor, bukan isinya kacamata. Orang namanya di mana-mana kalau mau endorse kacamata minimal sinematik kan udah kita bahas. Gak harus pakai motor juga. Kalau mau pakai motor oke lah pakai motor nih. Backgroundnya cari yang bagus sedikit kek. Itu kan. Kedua, kalau nama endorse kacamata itu dijelasin dong kacamatanya merek apa, harganya berapa duit, terbuatnya dari apa tuh kacamata, dari emas kah, dari perak kah, gitu kan, atau dari baja ringan kah, terus kacanya itu terbuat dari kaca apa kah, kaca safir kah, atau Gorilla Glass atau apa gitu loh, kayak handphone gitu loh. Jelasin produknya apa, bener nggak? Iya. Nggak masuk akal. Gua tuh kalau ngomong kasar tuh betulnya nggak masuk akal gitu loh. Jadi tolonglah nggak usah netizen teman-teman tuh udah pada pintar sebetulnya. Untuk mendeteksi itu tuh pintar sekali tuh, udah tahu itu hal yang apa ya, bisa dikatakan tuh hal yang udah mustahil sebetulnya itu loh. Dia tuh udah ketahuan salah, udah salah ngomong sebetulnya, tapi dilanjutin lagi, itulah bilang dia udah salah ngomong sebetulnya tuh, udah blunder sebenarnya, udah blunder, dibikin blunder lagi, itu salah ngomong. Gua nggak ngerti ya dia mau sengaja dibikin kayak gitu biar bisa digoreng. Ya kita sih sebagai konten kreator seneng aja dia bisa digoreng, gitu kan. Tapi ya jangan salahkan orang-orang juga kalau orang-orang pengen ngegoreng berita itu gitu, jangan tersinggung maksudnya. Iya, karena kelalaian ada di Anda. Iya, nggak ada endorse-nya. Intinya endorse-nya apa? Nggak sesuai ya. Produknya kan nggak ada, maksudnya ada. Produknya nggak dijelasin gitu loh. Namanya endorse kan isinya produknya, gitu loh. Nggak ada narasi apapun. Nggak mendeskripsikan kacamata mereknya apa gitu ya. Iya, terbuat dari apa itu kan nggak ada. Gitu loh. Jadi nggak ada. Itu kalau bicara endorse sih, menurut gua sih bullshit lah. Iya. Menurut gua. Gitu loh. Oke, kok. Lanjut. Tapi sekali jadi geng pernah pakai obat tuh. Ente bapak. Saya jujur sekali pernah merenang. Pakai simer mah pernah. Wah, naonnya si naon coba siapa naon si Encan, Encan.
Eksimer mah pernah meren. Naon eksimer naon ya? Ari nengak mah pernah merenengak. Ngerti. Pernah jujur sih ya. Oh, jujur. Pernah dong, ujung orang mah jujur Pernah. Oh, pernah. Sok nengak naon baheula. Vodka, AM, anggur merah. Oh, kelasna sakitu sama teu boga duit. Ya, kalau minum anggur merah mah Pak Kades juga anggur merah. Ciu. Masih pernah. Aduh tuh, coba. Kalau kamu di Cirebon, kamu bareng minum ciu itu malam minggu sama temen-temen. Akhirnya seumur hidup penjaranya. Oke. Dia katanya pernah minum AM. Gue juga tiap hari minum AM. Apa tuh? Air mineral. Mineral, iya betul. Bukan anggur merah, bukan. Air mineral. Oke ya. Untuk peminum di usia muda, gue pernah muda soalnya kan. Jadi peminum di usia muda, di usia dia apalagi ya, di usia yang pengen tahu segalanya gitu kan. Ya tadi kita bahas kan, Iya. musik itu masih labil-labilnya tuh, Labil-labilnya. masih pengen tahu banyak hal gitu loh. Nah gini, dari anggur merah ke ciu, biasanya kalau orangnya ada kelas level atas nih ya, misalkan udah mabuk tuh bukan untuk pusing, bukan mencari kelayangannya lagi. Oh gitu. Wadah, ada yang mabuk kayak gitu, mabuk tuh bukan untuk nyari kelayangannya, jadi nyari cita rasanya nih. Terus apa sih enaknya kelayangan tuh gue juga nggak ngerti deh. Ada kenikmatan sendiri buat orang yang suka minum gitu ya. Tapi kalau orang yang udah mabuknya udah cari pusing, misalnya gini, kelasnya gue mabuk biasa minum anggur merah atau vodka, tiba-tiba gue lagi keciu, itu dicari pusing. Oke. Orang itu kalau kadang mau minum tuh bukan untuk mabuk sebenarnya, untuk asik dalam suasana yang tertentu, misalkan lagi acara party temennya ulang tahun, minum buat enak ngobrol gitu. Oke. Jangan sampai apa istilah blackout gitu istilahnya kan. Nah kalau orang udah nyari pusing dari anggur merah, terbuka duit nih, istilahnya nggak punya duit nih, yang penting pusing lah, beli ciu kan lebih murah. Dan ciu tuh bahannya nggak tahu gue jadi apa juga, gue nggak suka sih, walaupun gue pernah nyobain juga ciu. Jadi kalau udah Ciu orang itu apa? Ciu itu minuman apa ya? Gue nggak tahu deh ciu itu Sebenarnya makna pemahaman ciu itu setahu gue Kang. Hah? Ciu itu kan bahasa Mandarin apa gitu. Itu artinya itu kan arak putih sebenarnya. Arak ya, arak. Arak lah. Tapi yang gue tahu ciu di sini ya, di yang gue pernah Itu dicampur-campur gitu ya? Iya, katanya Itu jadinya sih, ciu. katanya ada Deterjen ya. deterjen, terus apalagi buat bahan Obat bakar nyamuk. tuh, bahan bakar tuh yang kalau Bensin. bukan bensin, satu lagi Apa sih? thinner. Oh, thinner. Oke. Nah itu tuh thinner juga katanya hasilnya katanya, tapi gua nggak tahu. Itu banyak orang yang mati itu zaman kapan? Nah ya kan, ciu itu Keracunan. orang udah di level itu kok. Orang udah di level itu tuh, orang yang dicari tuh mabuk. Kalau orang udah carinya mabuk, apapun bakal dicobain. Jadi kan si Pak Dede sempat Minum baygonnya sekalian. Ya itu kan makanya si Pak Dede, lu nyobain Extimer gak? Extimer itu obat yang narkoba yang paling terjangkau. Narkoba yang Jenisnya sih sebenarnya masuk golongan narkotika tuh berarti ya. masuk golongan narkoba. Berarti sama Golongan kayak- apa ya namanya? Bukan psikotropika, apa dia namanya itu? Kan psikotropika itu kayak apa sih? Kayak ganja ya kayak gitu ya. Enggak tahu gua, nggak Nah, ngerti itu. dia beda lagi golongannya tuh. Itu Pokoknya- tapi kalau obat-obat itu yang pernah gua tahu apa tadi Bang? Extimer. Itu semacam kayak itu bukan sih? Panadol, Bukan. apa? Ada dol-dolnya itu. Apa ya? Tramadol. Tramadol. Nah, itu sama nggak? Sejenis itu. Sejenis itu. Oke. Nah, jadi kan terjangkau, maksudnya di apotek ada gitu. Emang siapapun boleh beli. Ah, Oknum jangan. ada oknum juga. Itu kan nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh kan? sebenarnya, nggak diperjual. Ada Nggak boleh bebas gitu kan? Iya, ada resep biasanya kayak gitu. Karena basicnya itu obat. Obat. Cuma disalahgunakan. Salah gunakan. Itu kayak semacam obat penenang atau apa sih kan sebenarnya? Sejenis itu kayaknya. Sejenis obat penenang Emang? kayaknya. Tapi aku pernah pakai obat-obat gitu maksudnya. Kalau gua obat enggak. Nggak Obat pernah ya? gua enggak. Tapi temen ada yang pernah pakai. Kalau gue punya teman juga anak-anak geng motor juga ada teman gua, dan itu Monreker tuh- juga? bukan monreker. Oh, bukan. Tahu lu mana geng motor gua apa? Gua Oke, oke. temen gua lah ya. Oke. Jadi orang udah di level itu yang dicari mabuk, dia bakal berusaha sebisa mungkin walaupun gak punya duit harus mabuk. Karena gitu, Kayak tingkatannya orang apa? pakai berarti ya. Kayak orang sakau, jadi kayak Candu ya? Candu. Bukan bisa candu juga, mungkin bisa. Terus dia pengen menikmati play dengan apa ya? Dengan cara yang lain gitu.
Oke. pengen ngerasain itu. Adrenalin ya? Adrenalin yang lain gitu kan, beda rasanya kayak ini pakai ini nih. Dan Extremer itu yang terjangkau, di apotek ada gitu, Murah. juga. Jadi orang kalau udah di level itu dari anggur merah terus nyobain ke ciu itu udah maksain mabuk namanya. Oh gitu ya? Iya, maksain mabuk. Kalau misalkan dicari mabuk ya, kan orang minum itu basicnya orang minum itu buat have fun, buat senang-senang ya. Misalkan lu ulang tahun nih dan orang peminum tuh nggak tiap hari minum juga. Gitu. Iya, dan ada momennya gitu. Tapi ada juga orang yang setahu gua, ada orang yang minum tuh emang maunya tiap malam nongkrong minum. Itu pemabuk namanya itu. Pemabuk. Iya, pemabuk itu ya. Itu namanya pemabuk ya? Iya. Bukan peminum tuh beda ya? Bukan peminum. Berarti pemabuk sama peminum beda ya? Beda. Kategori berbeda itu ya? Beda, Oke. beda. Jadi Sama gua juga sama sih, Kang. Gua kalau malam itu pengen tidur minum. air mineral. AM. Iya itu. Kalau gua sih riskan kalau dia nggak nyobain narkoba pasti pernah. Nah, kan pengakuannya kan enggak. Iya. Murakan sendiri pernah. Pernah, yakin gua. Tapi kalau dari cara gestur dia itu kayak dia kata si Kang Deddy kan sempat ngomong bahas masalah apa? Dia keringetan ya. Keringetan. Terus apa lagi? Gelisah. Gelisah, ya. Orang kayak orang was-was. Bukan Kang Deddy yang ngomong kan sih? Kang Didi ngomong gini, lu keringetan mulu sih nih. Lu mabuk ya, pernah pakai narkoba ya? Emang ada narkoba yang efeknya kayak gitu. Sabu-sabu misalkan. Sabu-sabu. Sabu-sabu tuh efeknya tuh kalau udah drop tuh ya ngomong itu keringetan. Dan ciri-ciri orang pakai sabu tuh pupil matanya lebar. Pupil matanya tuh. Pupil matanya. Pupil mata melebar ya. Jadi si maupun nggak tidur jadi nggak kelihatan banget dia ngantuk gitu. Oke. Berarti itu menurut Akang fix pemakai itu ya? Pernah make, kalau dibilang nggak pernah Bohong. bohong. Pasti pernah karena levelnya udah ke situ. Dibilang, "Lu pernah anggur merah?" Pernah. Iya, gue ditanya, "Minumnya apa biasanya?" AM. Anggur merah ya kan. Terus ditanya, "Ciu pernah gak?" Pernah. Kalau orang udah konsisten minum tuh nggak bisa satu-satu, nggak bisa campur-campur. Kalau gue sukanya anggur merah, dikasih bir, gue nggak doyan, nggak mau gue. Oh gitu. Nah kayak gue nih, gue doyannya bir, gue anggur merah nggak doyan gue. Oke. Nah gue sukanya bir, dikasih minum anggur merah, dikasih soju masih masuk lah. Soju apa lagi ya? ada Ada gua minuman. kator banget kalau kayak gitu-gituan tuh. Gua enggak ngerti gua. Nah, jadi Oh, soju apalagi ciu ya, itu udah nggak nolak duluan gitu. Kalau udah orang di level itu udah carinya mabuk, kelas apapun dicari sama dia, yang penting gua mabuk gitu. Oke. Nah gitu maksudnya. Berarti dia kesimpulannya Akang Pernah pakai. jangan bohong deh. Oke, pernah Iya. pakai ya. Iya Dan dari kata sih juga menurut gua sih kayaknya sih pemakai sih. iya pasti pernah. Tapi nggak tahu juga sih. Ya kalau mau lebih bagus sih supaya tidak dicurigai ya tes urin. Urin. Jangan tanya juga sempat mau tes DNA. Ya tes lah DNA. Ya kan, tapi Ya, disaksikan secara publik. Real time ya. Real time gitu. Iya, Dan betul. didampingi oleh orang yang berkompeten atau enggak orang yang bisa dipercaya lah, contoh Kang Deddy yang mendampingi gitu loh. Terus silakan saja gitu loh. Ya. Terus sih di Uyakuya juga tuh si Rama juga siap kok, katanya orang tuanya nggak bayarin si Peggy Canjo buat tes DNA. Iya. Siap, tapi kalau bisa jangan terlibat sama dia, takutnya disetting lagi. Iya. Kita nggak tahu, pasti tes ternyata hasilnya udah keluar duluan. Sebelum dites hasilnya udah ada maksudnya. Yo, Ya, takutnya ya bisa main jadi, orang, gitu ya. bisa jadi Iya, kan kita iya, nggak iya. tahu. Jadi maksudnya biar kalau emang tidak mau dicurigai terus ya sebisa mungkin transparan sejelas-jelasnya. Bener nggak? Jangan tanggung-tanggung, maksud gua klarifikasinya jangan di video-video doang gitu loh. Mendingan langsung aja tes DNA pembuktian, jadi clear, stop di situ. Iya. Oke. Jadi nggak ada yang perlu dicurigai lagi gitu kan gitu loh. Kalau terkait mungkin si Peggy Canjo ini punya kejahatan lain atau punya kebandelan yang lain, Iya. ya mungkin takut terbongkar juga gara-gara kasus ini, maybe. Iya. Kita juga nggak tahu gitu kan itu loh. Cuma setidaknya kalau mau lebih jelas ya seperti itu sih kalau menurut gua pribadi. Dan teman-teman gue semua juga setuju katanya seperti itu. Iya. Tes DNA aja Kang, tes DNA aja Kang, Oh iya, katanya. komentarnya banyak kayak gitu ya. Ya maksudnya emang biar clear kan, Iya, jadi betul. orang nggak tanya-tanya lagi. Iya, betul. Betul kan, Cecep ini sebenarnya mantan supir Bupati Cirebon bukan? Iya itu. Gitu. Iya kan itu. Si Peggy Canjur ini sama si Rama ini benar adik kakak bukan? Kan jelas. Tapi yang penting cara kalian atau cara si Peggy Canjur ini membuktikannya dengan cara direkam dan disaksikan sama publik. Iya. Jadi jelas maksudnya kalau kalian bikin lagi kayak ini lagi dikiranya settingan lagi kan? Iya betul. Gitu. Lanjut Kang.
kecurigaan itu muncul karena perilaku keseharian. Sehingga kan kita perlu untuk menghindari agar orang tidak mencurigai kita berbuat kejahatan. Gitu kan? Andai kata tampang Peggy tidak seperti ini, mungkin juga Peggy tidak akan menjadi bahan bidikan. Ya kan? Karena Peggy dari penampilan, dari sikap, dari gaya, dan punya riwayat hidup menjadi anggota Moonraker ya, sehingga menjadi bahan bidikan. Untung saja saya katakan Peggy ini tinggalnya di Cianjur. Kalau Peggy ini tinggalnya di Cirebon, kamu sudah kebagian ditahan hari ini. Kalau menurut Kang Deddy sendiri kan untungnya si Peggy ini tinggal di Cianjur. Kalau di Cirebon bisa jadi sudah kebagian ditahan. Menurut gue sih nggak akan ditahan. Karena target polisi emang maunya si Peggy kuliah ini. Pergi kuliah. Nggak ada yang mau yang lain. Makanya sampai si polisi sendiri aja sampai berani benar melawan pengacara untuk Iya, pra-peradilan kan, menyatakan membuktikan si Peggy ini bersalah. Iya. Gitu. Itu kan tuh udah ngaco itu sebenarnya tuh. Iya, iya. Bener nggak? Ya betul. Oknum kepolisian itu yang ngaco. Karena dari BAP awal aja udah berantakan, Kang. Sekarang apa yang lagi yang mau diluruskan coba sebenarnya? Iya. Jadi kayak kadung jalan, ya udahlah lanjutin aja kayak gitu jadi. Maksain. Harusnya kan udah ada pemberitaan kayak begini nih, rame kayak begini sampai demo kayak gitu, usut lagi kembali dari hulu ke hilir ya kan. Harusnya. Itu yang bahaya, itu yang sebenarnya mereka hindari. Kalau bisa jangan sampai diusut lagi. Iya, iya. Karena kalau diusut lagi ketahuan siapa pelaku sebenarnya. Iya, iya. Bapaknya Eki sampai sekarang aja kan nggak tahu kejelasannya apa. Itu Dia aneh. diperiksa tapi sampai saat ini belum ada kejelasan apapun. Iya, betul. Pak RT, si Pak RT, oi, di mana dirimu? Pak RT yang itu ya, PT jawab kalau ada nyari gua dalam lemari ya. kan sempat sakit katanya. Tapi itu mantan Pak RT katanya ya Kang ya? Yang itu udah menjabat Udah nggak menjabat lagi. ya. Iya. Saat ini udah nggak menjabat ya. Udah. Berarti mantan Pak RT. Zaman itu Pak RT. Iya, zaman itu Pak RT. Sama anaknya sih siapa? Kavi. Di mana dirimu? Ayo dong. Aep. Mel. FF. FF kan? Aep kan bener ya? Aep. Aep ya? Aep, Mel juga kemana tuh? Mel yang berikan kesaksian palsu, ayo dong. Iya. Keluar dong. Jangan si Peggy ini mau peradilan lalu pada ngumpet semua. Tapi Liga Akbar cukup berjiwa besar untuk mengakui kalau itu. Ya, di kabarnya ya. Meskipun Iya. gue masih meragukan juga kejujuran dia itu. Liga Akbar sendiri gue sebenarnya masih meragukan. Meragukan ya. Karena kan namanya orang sempat berbohong ya. Hmm. Terus tiba-tiba ngomong kejujuran ya belum tentu ngomongnya bener juga kan. Iya. Bisa jadi kebohongan yang kedua. Bisa jadi. Hmm. Gitu. Oke. Atau bisa jadi dia opennya tuh nggak 100%. Opennya mungkin cuma 50-nya lagi dibelokin lagi nih. Supaya membuyarkan yang di awal. Meskipun ada resikonya kita tahu karena dia sempat memberikan kesaksian palsu. Karena dia pula lah tersangka yang lain itu masih mendekam di penjara sampai sekarang. Seumur hidup. Gitu kan? Termasuk si Aep, Memel, PRT. Iya. Sampai sekarang hilang nggak ada kabarnya. Bener nggak Kang? Betul. Bapaknya Eki juga sampai sekarang juga belum ada klarifikasinya. Ada apa? Kan bapaknya Eki sendiri yang mengusut kasus ini awalnya. Bapak Eki sendiri yang ke TKP. Ya kan? Tapi kan ternyata pada saat dicari faktanya kan TKP tersebut juga fiktif. Iya. Berarti udah ngaco dari awal. Kalau sudah ngaco dari awal berarti tersangka juga ngaco. Berarti si Peggy Setiawan ini juga ngaco dari awal. Gitu loh. Jadi kalau menyangkut omongan Kang Deddy tadi Kang, bahwasannya si Peggy Cianjur ini beruntungnya adanya di Cianjur bukan di Cirebon itu. Menurut gua sih meskipun si Peggy Cianjur ini ada di Cianjur juga nggak akan kepegang polisi. Karena Peggy Setiawan ini emang udah jadi bidikan di awal. Iya. Kalau ikuti kata Kang Deddy sih bidikan. Udah dibidik itu. Hotman Paris juga udah pernah ngomong kan. Iya. Bapaknya Eki sendiri sudah menyuruh utusannya mengaku utusannya bapaknya Eki minta tolong jadi kuasa hukumnya mereka, tapi tolong disyaratkan si Peggy ini harus jadi pelakunya. Apa nih coba? Berarti kan poinnya polisi cuma maunya itu doang satu. Iya. Masuk si Peggy 1, 2-nya hilang tiba-tiba. Udah ngaco dari awal sebenarnya tuh, udah ngaco tuh. Iya. Itu keterlibatannya menurut gue sih udah. Makanya kenapa kita sampai sekarang masih berupaya berpikir negatif thinking, bukan positif loh, negatif thinking loh. Sama oknum-oknum tersebut
Karena melibatkan pejabat-pejabat tinggi. Sampai segitunya susah dibuka. Kasus pembunuhan lain aja masih gampang kebuka. Iya. Ya kan? Kenapa yang kasus ini susah banget dibuka? Berarti kan melibatkan pejabat-pejabat tinggi. Berarti kan settingannya luar biasa. Iya. Makanya kenapa kita selalu berpikir apapun yang terjadi bisa jadi itu settingan. Bisa jadi itu settingan. Gitu loh. Karena penuh dengan settingan. Penuh dengan sandiwara, penuh dengan skenario. Makanya kita nggak bisa percaya gitu aja. Gitu loh. Jadi kalau mereka itu berusaha klarifikasi, itu pasti teman-teman semua juga nggak akan bisa telan mentah-mentah kan. Teman-teman semua di sini nggak akan bisa telan mentah-mentah, gue yakin. Karena mereka pasti timbul curiga terus. Iya. Skenario itu terlalu dramatis. Iya. Udah jelas ketahuan bohong kok. Udah jelas ketahuan aneh kok. Tapi kok nggak dicolek-colek juga. Tetap ini aja terus yang dicecer. Iya. Gitu kan? Jadi begitu bobroknya hukum di negeri ini sebenarnya. Gue sih miris sih jujur aja sih. Miris ya. Miris, kasian gue sama mereka ini karena ya kasian lah. Kita udah pernah bahas di sebelumnya juga kan. Iya. Ini orang nyari tulang punggung keluarga, nyari duit, digangguin kayak begitu. Urusan kayak begini dia nggak tahu apa-apa. Tes kebohongan lah, tes inilah. Gitu. Bahkan sampai kuasa hukumnya Peggy sendiri juga mengatakan ada upaya polisi menghilangkan jejak bukti Facebook si Peggy tersebut di tahun 2016 untuk memberatkan si Peggy sebetulnya. Tapi syukurnya sama kuasa hukumnya Peggy itu sudah di backup dulu datanya, sudah di print out bahkan. Nah, bahan itulah yang mau jadikan bahan ke peradilan. Tapi kalau kita lihat real time-nya katanya sih statusnya udah nggak ada. Status yang di print out itu udah nggak ada karena sudah dihapus polisi. Kok orang bilang yakin dihapus polisi? Ya yakin lah, orang emang akunnya dipegang sama polisi kok. Emang dipegang sama mereka kok. Ya, mau ngapus siapa? Setan kan nggak mungkin. Ya kan? Ya. Kan akunnya emang disita. Namanya penangkapan pasti namanya handphone tuh udah pasti jadi pertama kali tuh jadi tahanan dulu, barang bukti kan, jadi tahti kan, tahanan barang bukti kan. Iya. Semua akun, semua data, semua yang ada di sini pasti disita semua. Terus motornya Peggy kan sudah dikembalikan. Iya. Nah, kan lihat sendiri kan, Iya, iya. motornya sendiri sudah dikembalikan. Iya. Berarti kan namanya Peggy itu katanya disinyalir anak geng motor atau melakukan kejahatan, itu otomatis kan pakai motor tuh, nggak mungkin jalan kaki kan dia, Iya. nggak mungkin jalan kaki ngejar-ngejar si Eki kan sama Vina kan nggak mungkin tuh, Iya. pasti pakai motor. Motor yang mana? Ya karena polisi itu pasti nangkapnya si Peggy pada saat di rumah itu ada motor, pasti kan motor itu yang disangkakan. 2 unit yang diambil. Nggak mungkin si Peggy pada saat naik motor itu malam-malam motornya 2 biji dipakai sama dia, nggak mungkin kan, kiri kanan gitu kan, nggak mungkin kan. Tapi dua diambil. Terus oke lah, mungkin polisi masih mau cari bukti-bukti forensiknya gitu. Iya. Pada akhirnya kan dikembalikan. Berarti kan motor itu terbatalkan tuh barang buktinya tuh. Iya. Ya kan? Ya terus apa lagi? Maksud gue gitu loh, Kang. Gue sih jujur aja sampai sekarang ini masih meyakini, masih sepakat sama teman-teman semua bahwa Peggy yang saat ini ditangkap itu bukan pelakunya. Ya, Sampai sama, detik sama. ini gue masih percaya itu bukan pelakunya. Meskipun dengan kejanggalan dia itu masih menunjukkan si Peggy Cianjur kurang kejanggalan apa coba? Secara data dia berantakan semua. Iya. Kita bahas nih di video selanjutnya nih. Di akte kelahiran juga ada penulisan yang salah karena di situ adalah perempuan, ternyata laki-laki. Ada kesalahan yang kedua di akte kelahiran ini yang akte kelahiran di Cirebon di Cianjur ya. Akte kelahiran Cianjur itu adalah kalau yang tidak memiliki surat nikah biasanya itu menurut ketentuan hanya dicantumkan nama ibunya. Ya kan? Tidak dicantumkan nama ayahnya dan ini dicantumkan nama ayahnya sehingga menimbulkan persepsi publik yang salah lagi. Aktenya Peggy itu tertulis jenis kelaminnya perempuan. Oke? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, aktenya Peggy diterbitkan di tahun 2009. Lahir tahun 97. 97 itu setahu gue ijazah. Setahu gue aktenya itu tuh bentuknya masih kuning. Berbeda sama akte yang dipegang si Peggy saat ini. Itu loh. Nah, kalau teman-teman mau
lihat yang lebih lengkapnya, aktingnya seperti apa, kejanggalan seperti apa, kita udah pernah bikin video ya Pernah, sebelumnya. Nanti kita taruh linknya di atas, atau kan teman-teman boleh cek di deskripsi. Kita taruh linknya di itu. Sebelumnya udah ada kita bahas. Nah ini kita cuma mau intermezzo sedikit. Ya. Si Peggy Cianjur ini, pertama aktenya tertulis nama apa? Tertulis jenis kelaminnya perempuan. Oke. Diterbitkan tahun 2009. Tertulis nama orang tuanya nama orang tua ayah. Hanya ayahnya saja, bapaknya aja. Di mana-mana setahu kita ya Kang ya. Kalau orang tuanya punya surat nikah, itu baru dicantumkan nama bapaknya. Iya. Tapi sudah pasti ada nama ibunya. Nama ibu tuh nggak mungkin hilang. Iya. Kalau tidak ada surat nikah, baru dicantumkan nama ibunya saja. Nama bapak itu sebenarnya opsional. Iya dong. Ini berarti kan anggapnya kita definisi gitu, opsional nama bapak itu. Yang utama itu nama ibu. Bener nggak? Iya. Ada surat nikah baru ditambahin nama bapak. Nggak ada surat nikah ya ibunya aja udah. Nggak ada tuh bapaknya doang tuh nggak ada. Siapa yang ngelahirin brojolin kan emaknya yang brojolin. Iya. Bener nggak? Iya. Ya kan? Itu aneh sih Kang menurut Aneh gua. emang, iya. Udah itu 3 kejanggalan tuh. Di akta ini udah tiga yang janggal Oke. tuh. Pertama jenis kelamin, kedua tahun terbitnya, yang ketiga nama orang tuanya di situ. Biasanya kan akte tuh salah tuh misalkan nama ya biasanya. Beda hurufnya, misalkan kayak Fitri jadi misalkan Fitri jadi Fitri P jadi kan Iya, salah huruf. biasa kayak gitu kan. Ini kalau di Jenis kelamin. jauh banget sih, jauh. Jadi itu aktenya siapa itu yang dipakai maksud gua gitu loh. Kecolongan begitu. Jadi secara rekap data udah berantakan. Iya. Tadi seperti kita bahas di sebelumnya tuh. Nah, ini nyambungnya di sini. Ya siapa orang nggak curiga? Iya. Jadi kalau dibicara Peggy Cianjur Peggy Kuli Bangunan itu mencurigakan, Peggy ini lebih mencurigakan menurut gua. Iya. Karena secara datanya udah berantakan. Iya sih. Iya. Nah, setelah kita coba cek data nicknya si Peggy itu juga benar ya, tercantumnya jenis kelaminnya perempuan. Ini kita tampilin gambarnya. Kalau kita perhatikan kakaknya si Peggy, itu kan orang tuanya itu si Pak Cecep itu tulisannya kan cerai hidup. Hidup, iya. Cerai hidup ya. Itu gimana caranya bisa bikin cerai hidup kalau emang data surat nikahnya saja tidak ada? Jadi jadi gimana timbulnya cerai? Oh, secara data kenegaraan tidak ada. Nggak ada ya, tingkat rata-rata. Bener nggak? Terus Kalau nggak ada surat nikah tuh pertama nggak mungkin keluar kakak sih yang pasti. nggak mungkin keluar kakak? Nggak ada, bisa susah apalagi pada zaman itu. Iya. Tapi Karena syaratnya bikin kakak tuh ada surat nikah pertama, baru keluar kakak. Tapi setahu gue sih bisa sih Kang. Bisa. Sekarang mungkin. Kalau dulu kayaknya nggak bisa deh. Iya kalau sekarang bisa. Iya. Tapi tulisannya paling kawin tidak tercatat biasanya. Iya. Ada tulisannya gitu loh. Tapi pasti sulit dan yang janggal itu tadi Kang cerai. Maksudnya Cerai. gimana bisa cerai kalau secara data sahnya saja di awal nggak ada. Iya, karena nikah di bawah tangan ya. Nikah di bawah tangan, nggak terdaftar kawin di atas kasur. Iya. Ya iyalah, maksudnya kolong kasur. Bukan kolong kasur ya, bukan ya. Nggak mungkin kan. Gitu. Maksudnya secara data sahnya saja tidak ada untuk mereka saat itu bersatu. Terus gimana caranya bisa diupgrade datanya jadi cerai? Iya. Nggak bisa. Itu aneh. Itu menurut gue sih aneh tuh. Dari basicnya aja nggak terdaftar. Terus tiba-tiba ada surat cerai. Gimana caranya? Nah, itu aneh tuh. Iya. Itu kurang aneh apa lagi tuh coba. Iya. Gitu loh. Itu ibaratkan kita datang nggak assalamualaikum, tiba-tiba pamit gitu. Nah, tiba-tiba pamit. Sejarah awal datangnya aja nggak Nggak ada. tahu datang dari mana. Nggak tahu datangnya dari mana. Tiba-tiba kok udah bisa pulang gitu loh. Iya. Assalamualaikumnya nggak ada, waalaikumsalamnya ada. Iya, Gitu kan maksud iya. gue gitu. Oke, teman-teman sementara seperti itu dulu konten kita. Kita tetap komitmen di awal, kita akan pantau terus dan kita akan apa sih bahasanya? Mengawal. Kita akan mengawal kasus Vina dan Eki sampai tuntas, setuntas-tuntasnya. Meskipun kita juga selalu bilang kita nggak gitu yakin. Karena dengan kekehnya si oknum-oknum ini, pejabat-pejabat ini masih tetap berusaha untuk membungkam ya. Iya. Kita cuma berharap mereka terketuk hatinya, ingin membuka yang sebenar-benarnya, atau mungkin ada orang yang sanggup untuk membuka kasus ini, ya, membantu kasus ini gitu loh, dan membebaskan orang yang emang betul-betul bisa jadi tidak bersalah. Iya. Gitu loh. Kenapa? Karena hukumannya nggak main-main, ini seumur hidup, dan si Peggy Kuli ini hukumannya hukuman mati loh. Iya. Bukan seumur hidup, hukuman mati. Hukumannya berat semua ya. Iya.
Hukuman maksimal tuh hukuman mati dia. Makanya ini nggak main-main nyawa orang. Iya. Tolonglah. Kalau emang tidak bersalah ya sudah. Hmm. Nggak usah dipaksain. Malah kelihatan dungu ya. Iya. Menurut gua kalau kasus ini dipaksain gitu loh kasarnya Kang. Oke Kang? Oke teman-teman semua. Saya Koko dan Akang. kita pamit undur diri. See you. Bye bye.